Namaku Maya, asal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Aku datang ke Taiwan sebagai PRT karena ekonomi keluarga hancur setelah ayah meninggal. Di rumah majikan, aku hanya fokus bekerja, membersihkan rumah, merawat orang tua majikan, hingga memasak. Semua berjalan normal, sampai suatu hari anak majikan yang bernama Erik pulang dari kuliah di Taipei. Erik berbeda dengan orang Taiwan pada umumnya. Ia ramah, sering menolong, dan bahkan suka mengajakku ngobrol. Awalnya aku anggap biasa saja, tapi lama-lama ada yang berubah. Setiap tatapan mata seolah ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Angin berembus kencang, menampar jendela kaca rumah besar tempatku bekerja. Semua penghuni rumah sudah terlelap, hanya aku yang masih duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Lampu temaram membuat bayangan tubuhku memanjang di lantai, seolah ikut menemaniku dalam kesepian. Saat itu, Erik, anak majikanku yang masih muda, tiba-tiba muncul dari lorong. Rambutnya basah, wajahnya terlihat lelah. Dengan suara pelan ia berkata, "Mbak, ada handuk?" Aku spontan berdiri, menyerahkan handuk yang baru saja kulipat. Saat jariku tanpa sengaja bersentuhan dengan tangannya yang dingin, ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Jarak yang tadinya jauh seakan terhapus, meninggalkan ruang kosong yang berbahaya. Hari demi hari kebersamaan itu kian bertambah. Jika aku sedang mengepel lantai, Erik ikut membantu meski hanya sebentar. Jika aku sakit kepala, dia diam-diam membelikan obat dan meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. Di mataku, dia bukan lagi sekedar anak majikan, melainkan sosok yang selalu hadir ketika aku rapuh. Aku mulai takut, karena rasa ini tumbuh di tanah yang salah, seperti bunga liar yang mekar di pinggir jurang. Kadang, saat aku menyapu halaman, Erik berdiri di dekatku, pura-pura bermain ponsel, tapi tatapannya tak pernah lepas dariku. Ada bahasa diam yang hanya kami pahami. Ada jarak samar yang terus mempertemukan kami. Aku sadar, batas itu tipis. Aku seorang pekerja, dia anak majikan. Tapi perasaan tak pernah membeli tempat untuk tumbuh. Semakin aku mencoba menolak, semakin dalam aku terjebak. Aku merasa bukan hanya pembantu di rumah itu, melainkan memainkan peran lain yang tak pernah kualami sebelumnya. Perasaan kami akhirnya meledak. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan metafora yang sulit dijelaskan. Setiap kali kami bertemu, seperti ada api yang menyala dalam kegelapan. Hangat, namun juga membakar perlahan. Ada rasa takut, tapi sekaligus candu. Saat jarak di antara kami semakin tipis, aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada aku dan dia, tenggelam dalam ruang hening yang dipenuhi detak jantung saling bersahutan. Kadang aku berpikir, ini gila. Aku hanyalah seorang pembantu, dan dia anak majikan. Seperti langit dan bumi yang dipaksa bertemu, namun ketika tatapan kami bertaut, semua logika runtuh. Rasanya seperti dua aliran sungai yang awalnya berjalan terpisah, akhirnya bertemu di satu muara. Deras, bercampur, dan tak bisa lagi dipisahkan. Setiap sentuhan sederhana menjadi bahasa rahasia. Setiap senyuman kecil berubah menjadi puisi tanpa aksara. Dan ketika perasaan itu bertemu, seolah ada irama yang tercipta, bukan dari alat musik, melainkan dari hati yang berdenting serempak. Seperti dua nada yang berbeda, tapi saat dimainkan bersama menghasilkan harmoni yang indah meski terlarang. Aku tahu, hubungan ini rapuh seperti lilin yang menyala di tengah angin. Bisa padam kapan saja, namun justru disitulah letak keindahannya.
Ada getaran yang tak bisa dijelaskan, semacam tarian sunyi di atas panggung yang tak dilihat orang lain. Kami bermain dalam diam, tapi jiwa kami berdansa dalam satu irama. Kadang aku merasa berdosa, seolah sedang mencuri cahaya yang bukan milikku. Tapi saat bersamanya, rasa bersalah itu tenggelam oleh gelombang kehangatan yang ia beri. Di dalam pelukannya, aku menemukan rumah, meski hanya sebentar, meski bukan selamanya. Namun hubungan itu penuh dilema. Aku takut ketahuan, takut diusir, dan takut dianggap hina. Erik sering berkata dengan tatapan mata yang tulus, "Aku serius denganmu, Maya, tapi hatiku masih diliputi ragu. Bagaimana mungkin seorang anak majikan, pewaris keluarga terpandang di Taiwan, menikahi seorang PRT miskin dari desa?" Setiap kali ia menggenggam tanganku, perasaan itu seperti bertemu menjadi satu irama indah yang menenangkan. Tapi di baliknya ada ketakutan yang mencekik. Konflik makin besar ketika ibunya mulai curiga. Aku pernah mendengar percakapan mereka di ruang tamu. Dengan suara tegas, ibunya berkata, "Erik, kau harus menikah dengan anak pengusaha kaya di Taipei. Itu masa depanmu." Hatiku runtuh mendengarnya. Malam itu aku bersembunyi di kamar kecil, menangis dalam diam. Air mata jatuh tanpa henti. Aku merasa seperti bunga liar yang tumbuh tanpa diinginkan di taman megah keluarga mereka. Seindah apapun aku berbunga, tetap dianggap rumput mengganggu yang harus dicabut. Hari itu, aku sudah menyiapkan hati untuk pulang ke Indonesia. Kupikir inilah akhir cerita. Tapi Erik mengejarku ke bandara. Di depan semua orang, ia berlutut dan berkata dengan bahasa Indonesia patah-patah, "Maya, jangan pergi. Aku mau menikah denganmu. Aku cinta kamu." Tangisku pecah. Semua mata menatap, tapi aku tak peduli. Erik membuktikan keseriusannya. Ia menolak perjodohan, bahkan rela berselisih dengan keluarganya. Beberapa bulan kemudian, setelah perjuangan panjang, akhirnya aku resmi dinikahi. Kini, aku bukan lagi seorang pembantu. Statusku berubah menjadi istri sah anak majikanku. Hidupku berubah 180 derajat. Dari dapur sempit ke rumah megah. Dari rasa takut menjadi kebahagiaan. Tapi yang paling penting, aku belajar bahwa cinta sejati kadang datang di tempat yang tak pernah kita sangka. Sahabat Vega Story, inilah kisah yang mungkin terdengar mustahil, tapi nyata terjadi di kehidupan banyak TKW di luar negeri. Dari kesederhanaan, dari rasa rendah diri, hingga akhirnya menemukan cinta dan jalan hidup yang tak disangka. Pesan moralnya, jangan pernah merasa hina hanya karena pekerjaan. Sebab Allah bisa membalikan keadaan siapa saja, kapan saja. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu kisah sederhana ini bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Dan pastinya, subscribe Vega Story agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis penuh pelajaran hidup lainnya.